Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Nah, cost budget ini sangat penting karena untuk pengendalian biaya kita nanti di proyek nantinya. Nah, cost budget sebagai alat kendali. Nah, ini kita lihat ada grafiknya. Di sini ada cost budget. Kemudian cost budget ini kita buat pada saat pelaksanaan proyek. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang estimasi daya. Jadi estimasi daya ini dibuat oleh konsultan. Nah, kemudian ditenderkan. Nah, nanti kalau sudah tender nanti dikerjakan oleh penyedia jasanya. Nah, penyedia jasa nanti waktu pelaksanaan dia akan membuat namanya cost budget. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Jadi dengan cost budget ini kita nanti dapat menentukan berapa keuntungan, prediksi keuntungan yang akan kita dapat nanti setelah proyek selesai dilaksanakan. Nah, untuk cost budget ini pertama dibuat pada tahap pelaksanaan, kemudian setelah pelaksanaan proyek nanti ada tahap pembelanjaan. Nah, dari sini nanti kita belanjakan belanja materialnya, belanja peralatan-peralatannya, kemudian alat-alatnya, kemudian upah-upah kerjanya. Nah, nanti di sini didapatkan biaya realnya, berapa biaya real untuk pelaksanaannya. Nah, nanti real ini nanti kita sesuaikan dengan berapa anggaran yang kita anggarkan. Nah, jadi cost budgetnya berapa nanti kita cek lagi sesuaikah budget kita dengan realisasinya. Nah, nanti kalau tidak sesuai, nanti kita cek lagi pembelanjaannya. Nah, kemudian dari biaya ini nanti dapatkan berapa penyimpangan biaya, apakah untung atau rugi dari budget yang telah direncanakan. Nah, nanti di sini baru kalau ada kerugian nanti kita lakukan tindakan koreksi. Kemudian kita cek lagi dengan cost budgetnya, kemudian pelaksanaannya gimana, kemudian belanjaannya. Kemudian dari realisasi ini, nah, nanti baru kalau tidak ada permasalahan, nanti baru selesai kalau sudah sesuai dengan cost budgetnya. Jadi kita cek lagi dengan cost budgetnya. Oke, maksud dan tujuan dari cost budget ini adalah yang pertama bagaimana kita untuk mengukur atau mematok biaya pelaksanaan kita. Jadi jangan sampai biaya pelaksanaan proyek kita melebihi dari anggaran dari proyek kita nantinya. Kemudian untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Jadi artinya di sini nanti jangan sampai uang yang kita berikan kepada pelaksana kita nanti berlebih. Jadi jangan sampai proyek kita nanti rugi nanti. Jadi intinya cost budget ini sangat penting bagaimana kita bisa memberikan batasan uang yang akan disediakan untuk pelaksanaan proyek. Nah, oleh karena itu cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Nah, bagaimana cost budget versus dengan cost estimate? Di sini kita lihat pengertian cost estimate dan cost budget. Nah, cost estimate ini diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktornya atau biaya jasanya. Kemudian untuk keperluan ekstern. Kemudian format yang tidak standar. Jadi intinya cost estimate ini dibuat untuk kita mengajukan penawaran harga nanti. Kalau kontraktor yang buat berarti penawaran RAB penawaran dari kontraktor kepada ownernya. Nah, jadi nanti setelah ditawarkan, nah baru kita
laksanakan. Jadi laksanakan ini baru kita tentukan berapa anggaran cost budget kita untuk menentukan keuntungan proyek kita nantinya. Nah, di sini sedang cost budget. Nah, ini diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan. Nah, ini gunanya untuk keperluan internal perusahaan kita nantinya, formatnya standar. Nah, bagaimana hubungan dari cost budget dengan cost estimate? Nah, cost estimate ini didasari oleh cost budget juga yang realistik, kemudian ditambah dengan markup. Kemudian cost budget ini mendahului dari cost estimate. Nah, jadi intinya untuk cost estimate ini terdiri dari dalamnya ada markup, ada cost budget. Nah, kemudian cost estimate ini cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada. Jadi kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Di sini cost estimate mendahului dari cost budget. Nah, jadi artinya cost estimate ini nanti dihitung oleh penyedia jasanya atau kontraktornya dalam mengajukan penawaran. Jadi penawaran itu nanti pasti ada persaingan harga antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi intinya kontraktor atau jasanya harus menghitung dulu berapa sih anggaran pelaksanaannya, cost budgetnya berapa, rencana cost budgetnya. Nanti baru dipatokkan berapa keuntungan yang akan kita inginkan. Jadi di sini baru nanti dilakukan cost estimate untuk masukkan penawarannya. Nah, butir satu menunjukkan bahwa proses cost estimate didahului oleh cost budget. Jadi biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Nah, ini kalau waktu tendernya panjang, nah biasanya sini tunjukkan bahwa cost estimate ini didahului oleh cost budget. Berarti kita hitung dulu budgetnya berapa. Baru kita tambahkan keuntungan, kemudian markup-nya, baru kita ajukan penawarannya. Ini kalau proyeknya waktunya cukup panjang diberikan oleh panitia lelangnya. Nah, kemudian butir yang kedua menunjukkan bahwa proses cost estimate tidak didahului oleh cost budget. Ini biasanya karena waktunya diberikan sangat terbatas. Kalau ya tender cepat, tender lelang cepat misalnya, nah nanti biasanya biasa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada nanti masukin penawarannya, jadi langsung aja kira-kira keuntungannya sekian persen, nah, nanti baru dihitung cost budgetnya kalau sudah menang. Nah, butir ketiga dan keempat ini semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Nah, jadi intinya cost budget ini harus kita hitung dulu untuk memastikan berapa biaya real proyek yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, ini kita lihat ada hubungan antara cost budget dengan cost estimate. Di sini kita lihat, nah cost estimate ini adalah gabungan dari penjumlahan cost budget biaya langsung, kemudian ditambah dengan cadangan, kemudian ditambah dengan cost budget biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini nanti itu biaya yang berhubungan langsung dengan material, bahan, dan alat. Kalau biaya langsung ini, cost budget langsung, itu biasanya biaya pelaksanaan, biaya lapangan proyek, seperti gaji tenaga ahlinya, kemudian asuransi semuanya, kemudian ada risiko, kemudian biaya lain, biaya administrasi, biaya transportasi, nah, itu termasuk biaya tidak langsung. Jadi intinya cost estimate ini gabungan dari cost budget, biaya langsung, kemudian tambah cadangan, kemudian ditambah dengan biaya dalam budget, biaya tidak langsung. Nah, bagaimana pengendalian dari cost budget ini? Nah, ini kasus yang kalau dianggap linear, kita lihat di sini perbandingan cost dengan waktu. Kita lihat ini grafik cost budgetnya. Ini kita waktu pelaksanaan,
kita cek berapa realisasinya. Nah, ini kita lihat realisasinya naik dari grafik cost budgetnya. Berarti di sini kita lihat ada penyimpangan antara realisasi dengan biaya yang kita anggarkan. Nah, jadi di sini kita lakukan pengendalian. Jadi kita kontrol lagi sehingga sesuai lagi dengan grafik yang cost budget yang kita rencanakan. Nah, jadi intinya cost budget ini sebagai dasar kita nantinya di lapangan untuk bisa kita mengendalikan agar biaya realisasi itu tidak jauh dari cost budget kita yang kita anggarkan. Jadi kalau seandainya ada penyimpangan, nah di sana kita lakukan koreksi lagi, mana permasalahannya. Jadi kita lakukan tindakan pengendalian. Nah, di sini kita lihat strategi pelaksanaan. Nah, dalam membuat cost budget atau anggaran biaya pelaksanaan proyek, nah harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaannya bagaimana. Kemudian dalam menetapkan strategi pelaksanaan itu, nah, harus ada pertimbangan the buy or make, kita beli atau kita buat. Jadi sini kita akan ambil keputusan bahwa pekerjaan tersebut kita beli atau kita bikin sendiri. Nah, kalau keputusannya kita beli, maka yang harus dilakukan adalah kita lakukan procurement atau pengadaan. Dan kalau kita buat keputusannya make, kita buat sendiri, nah, maka dilakukan adalah merupakan resource issue. Jadi intinya kalau kita strateginya kita ambil, kita beli, berarti kita lakukan proses procurement-nya. Dan kalau kita bikin sendiri, ya artinya kita sumber daya kita gitu itu harus kita hitung lagi berapa materialnya, berapa kerjanya. The make or decision atau kalau kita bikin sendiri, nah ini diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Jadi contohnya untuk barang, ya ini meliputi berbagai barang yang memerlukan proses dan akan diproses sendiri, dibuat atau dibeli sudah diproses, misalnya beton, kemudian aspal hot mix, kemudian fusion dan pintu dan lain-lain. Jadi intinya kalau kita ambil ya, prosesnya kita bikin sendiri. Nah, ini prosesnya dan pekerjaannya dapat beton, aspal, fusion pintu dan lain sebagainya. Kemudian contoh pelaksanaan, kalau pekerjaan dilaksanakan sendiri atau diserahkan kepada subkontraktor kita. Ini kalau kita ambil keputusan untuk kita buat sendiri. Jadi intinya, jadi pelaksanaannya itu boleh pelaksanaan kita gunakan tenaga kita sendiri atau kita subkan lagi ke subkon kita. Nah, ini kita lihat bagian strategi pelaksanaannya. Ini ada scope of work-nya, pekerjaannya. Pada kita lakukan eksekusi strategi kita atau kita beli atau kita bikin sendiri. Nah, kalau kita beli berarti kita lakukan procurement management. Manajemen procurement yang menjawab pengadaannya. Kemudian kita list dokumennya, kemudian kita pilihkan vendor listnya, siapa saja vendor kita, kemudian kita undang untuk tender vendor-vendor kita, kemudian baru kita adjust tiket ke tendernya, kita tenderkan. Nah, sini kalau kita bikin sendiri, ini kita resource management, kita atur sumber daya kita, ada proses konstruksinya, proses pelaksanaan, sini ada proses pengendalian accounting-nya, kemudian kita lakukan koordinasi, kemudian kita work preparation, kemudian expedite order, kita order. Jadi intinya untuk strategi ini ada dua, kita bikin sendiri, bisa kita terbeli untuk pengadaan. Nah, strategi pelaksanaan ke depan, strategi pelaksanaan proyek instruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkon. Jadi intinya untuk
proyek yang bersifat spesialis, misalnya kerjaan kusen pintu. Nah, ini strateginya bisa nanti kita pilih subkon untuk kerjaan aluminium pintu jendela. Kemudian untuk kerjaan lain-lain bisa kita subkonkan semuanya. Di alasannya penggunaan jasa subkon adalah sebagai berikut. Nah, ini supaya target perusahaan kita terus meningkat. Jadi sementara itu sumber daya kita sendiri terbatas. Nah, ini strategi untuk tahap pelaksanaan proyek. Jadi intinya kita tidak terlalu banyak untuk memikirkan jumlah tenaga kerja kita, jumlah bahan. Nah, jadi kita serahkan ke semuanya kepada subkon kita. Jadi sebagai kita bisa mengendalikan agar cost budget kita sesuai dengan kita harapkan nantinya. Kemudian semakin berkembangnya jasa spesialis di bidang solusi, jasa spesialis taman, kerjaan spesialis kerjaan mekanikal elektrikal, dan macam-macam, kerjaan stalis listrik. Nah, jadi bagusnya nanti untuk pasangan proyek kita subkonkan. Jadi intinya kalau semakin banyak subkon kita, artinya kita LMB kita lebih terkontrol lagi. Nah, kalau kerjaannya kita harian, itu kita akan sulit nanti mengontrolnya. Jadi kadang-kadang hujan, kadang-kadang kerjaannya banyak yang terlambat, nah, nanti mempengaruhi dari cost budget kita. Jadi kalau kita borongkan semuanya, jadi intinya kemudian keuangan perusahaan kita lebih baik nantinya. Nah, unsur-unsur biaya langsung proyek, nah dari kegiatan proyek produksi untuk proyek konstruksi, biaya langsung ini terdiri dari biaya upah tenaga kerja. Nah, ini adalah contoh-contoh biaya langsung. Kalau kita pekerjaan harian, nah ini kita hitung upahnya berapa per hari. Kemudian biaya material. Nah, material ini juga termasuk biaya langsung, semen, pasir, kerikil, dan sebagainya. Kemudian biaya alat-alat kita, alat produksi kita, seperti alat ekskavator, kerjaan bulldozer, dan macam-macam sebagainya. Jadi ini termasuk biaya langsung. Kemudian biaya subkontraktor kita, misalnya subkontraktor listrik, subkontraktor fondasi, kerjaan ME, taman, dan lain sebagainya. Ya, ini juga termasuk dari biaya langsung proyek. Kemudian biaya-biaya lain seperti persiapan, kemudian overhead lapangan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita kasih kodenya, kode biaya untuk kerjaannya. Jadi kode ini fungsinya nanti sebagai nama kita mengontrol untuk keperluan pedoman pembiayaan kita nantinya. Kalau sesuai tersebut, perlu kita kasih kode-kode. Nah, pertama, untuk proses pencatatan biaya atau pembukuan kita dilakukan oleh bagian akuntansi kita nantinya. Jadi setelah diberi kode oleh cost engineering. Nah, informasi biaya dari akuntansi ini nanti kita perlukan oleh engineer dalam proses agar kita bisa mengontrol pengendalian keuangan kita nantinya di lapangan. Nah, kode biaya dalam cost budget ini nah, sebaiknya sama dengan kode-kode yang pada akuntansi nantinya. Nah, kode pembukuan, nah pada secara keseluruhan semua bukti transaksi nanti dibukukan dan diberi pengkodean. Nah, tidak ada standar dalam memberikan kode ini, jadi tergantung dari perusahaan yang masing-masing dapat membuat kodenya. Jadi perusahaan itu intinya dapat membuat kode-kodenya sendiri. Dan contohnya ini ada untuk pekerjaan kodean, ini kita lihat pendapatan. Ini kode kelompoknya 1. Kemudian biaya langsung, kode kelompoknya kita kasih kode nomor 2. Kemudian biaya pajak, kodenya kita kelompoknya 3. Kemudian biaya tidak langsung, kodenya 4. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kita lihat, ini biaya langsung. Nah, ini biaya langsung, yaitu ada biaya nanti biaya materialnya, kemudian ada biaya alatnya,
kemudian upahnya, kemudian subkonnya, ini termasuk biaya langsung. Nah, kode unsur biaya langsung, nah dari contoh bahasan yang kita bahas tadi, nah kode biaya langsung kedua Romawi dihentikan lagi menjadi sub kelompok. Ini kita lihat jenis biayanya, misalnya biaya bahan, di subkelompoknya 2.1, kemudian biaya upah 2.2, kemudian biaya alat 2.3, kemudian biaya subkon 2.4. Ini contoh-contoh kode unsur untuk biaya langsungnya. Jadi kita kode ini berfungsi untuk agar kita bisa nanti mengendalikan biaya mana sih yang overhead, yang overload nanti. Jadi kalau ada biaya-biaya yang melenceng terlalu tinggi dari cost budgetnya, nanti kita bisa cek langsung mana biaya-biaya yang naik, apakah di bahan, apakah di upah, apakah di alat atau di subkonnya. Kemudian biaya-biaya perusahaannya dan penyelenggaraan 2.5 kodenya. Dan biaya overhead lapangan, ini biaya-biaya persiapan, kemudian biaya-biaya overhead, dan overhead lapangan kita masukkan ke biaya langsung. Nah, ini kode jenis tiap unsur biaya langsung untuk keperluan tindakan dari manajemen. Nah, diperlukan kode jenis dari tiap sub kelompoknya. Kalau kode sub kelompok bahan 2.1 semen 2.1.1, kemudian pasir 2.1.2, kemudian batu pecah 2.1.3, kemudian besi beton 2.1.4, kemudian seterusnya nanti kita kasih kode semuanya material yang digunakan, yang di lapangan kita kasih kodenya. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk biaya mana yang lebih meningkat nantinya, apakah di semen, apakah di pasir, apakah di batu pecahnya, apakah di besinya. Nah, nanti bisa kita kontrol nanti di sini biayanya. Nah, kemudian untuk kode jenis unsur biaya langsung, nah ini unsur upahnya, ini kita kasih kode untuk kerjaan galian tanah. Kita kasih kode 2.2.1, kemudian pekerjaan pasangan batu, kita kasih kode 2.2.2, kemudian pekerjaan cor beton, ini kita kasih kode 2.2.3, kemudian untuk pekerjaan pembersihan 2.2.4, kemudian pekerjaan gisting 2.2.5. Nah, di intinya kode ini tergantung dari perusahaan kita masing-masing. Jadi gunanya nanti untuk bagaimana kita bisa mengontrol upah mana sih yang lebih naik dari budget kita. Di galian berapa upahnya nanti bisa kita ketahui secara langsung nantinya. Jadi kode jenis tiap unsur biaya langsung, ini ada satunya biaya alat 2.2.3. Nah, sewa alat kita kasih kodenya 2.3.1, kemudian biaya depresi alatnya 2.3.2, kemudian bahan bakar minyaknya 2.3.3, kemudian minyak pelumasnya 2.3.4 kodenya, kemudian minyak hidrolisnya 2.3.5, kemudian kalau ada pemilihan suku cadang 2.3.6. Jadi intinya setiap sub kelompok alat ini kita kasih kode penomorannya. Kemudian operator atau mekanik 2.3.7. Kemudian untuk biaya dari setiap unsur biaya langsung untuk kode kelompok pekerjaan, untuk kerjaan persiapan, kemudian ada mobilisasi dan demobilisasi alat. Kita kasih kodenya 2.5, kemudian demobilisasi atau durasi tenaga kerja 2.2, kemudian untuk biaya pekerjaan base camp-nya 2.5.3, kemudian jalan kerjanya 2.5.4, kemudian seremoninya kalau bicara-cara 5, kemudian dan seterusnya nanti kita kasih kodenya untuk kerjaan seluruh kerjaan persiapan.
Kemudian kode unsur untuk biaya sub kelompok overhead proyek. Nah, ini contohnya gaji-gaji pegawai proyek. Nah, ini gaji tenaga ahlinya, gaji staf administrasi, staf lapangan, pengawas lapangan kita, nanti itu kode 2661, kemudian konsumsi makanan, kemudian biaya administrasi proyek, kemudian honornya, kemudian seterusnya nantinya, tergantung dari ketentuan kita, sub kelompok yang akan kita keluarkan nantinya. Kemudian kode pay item. Nah, di sini terlihat harga jual dari satu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay itemnya atau item pekerjaannya. Jadi sedangkan dalam cost budget, nilai pay item ini tidak tampak karena terurai. Nah, sehingga cost budget tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi seorang cost estimate nantinya. Nah, untuk itu diperlukan untuk keperluan manajemen terkadang diperlukan informasi yang lebih real cost dari per itemnya. Nah, ini kita lihat kode per item. Nah, ini bila diperlukan untuk per item ini diberikan kode dengan digit yang keempat. Jadi contohnya, saya lihat sini untuk item beton pekerjaan fondasi. Misalnya sebagai item nomor 2. Nah, maka untuk semen pada beton fondasi disebut diberi kode 2.1.1.2. Nah, ini adalah kode pay itemnya. Nah, kesulitan kode pay item. Nah, walaupun kode pay item ini penting untuk mengetahui real cost yang lebih pastinya pay item tersebut. Nah, tapi dalam kenyataannya banyak ada kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain material atau alat pekerjaan yang menunjang terkadang untuk beberapa item sering pekerjaan itu tercampur di lapangan. Kadang untuk material semen, untuk jamblasi, kadang tercampur lagi dengan pekerjaan semen pada pekerjaan lain. Bisa tercampur dengan pekerjaan kolomnya, jadi lebih sulit lagi kita mengontrolnya di lapangan. Nah, sering terjadi switching sumber daya antar item kerja. Jadi untuk lebih detailnya lebih sulit lagi kita lakukan nantinya. Nah, bagaimana penerapan kode pay item ini? Nah, bila penerapan kode pay item ini dianggap penting, kalau kita perlukan, nah maka kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi untuk material atau alat atau pekerjaan penunjang yang dipakai bersamaan, nah harus kita bagi dan harus kita pisahkan secara jelas mana item pekerjaan yang terkait dengan untuk antara pekerjaan fondasi, apa aja materialnya kita pisahkan. Kemudian untuk pekerjaan kolom, apa aja materialnya, alat yang digunakan nanti kita pisahkan. Nah, di sana nanti baru kita bisa menggunakan kode-kode untuk pay item nih. Untuk operasi berapa sak semen yang diperlukan, untuk kolom berapa sak alatnya, semen yang diperlukan. Jadi bisa lebih kita ngerti lagi untuk mengontrol semen-semen yang keluar dari masing-masing item pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kita jangan melakukan switching sumber daya. Jadi, atau bila terjadi switching, nah harus dicatat dengan baik dan melakukan evaluasi. Jadi sumber dayanya harus tetap. Yang pekerjaan A, sumbernya tetap. Yang B, kemudian sumber dayanya harus tetap juga. Nah, jika ada switching, harus kita. Nah, ini artinya kalau ada pekerjaan yang bercampur, nah ini harus kita catat. Nah, kebijakan pokok dalam cost budget. Nah, dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan atau make or buy. Itu yang pertama, kebijakan untuk menentukan subkontraktornya. Kemudian kebijakan untuk pemilihan bahan setengah jadi seperti ready mix, kemudian aspal hot mix, kemudian komponen beton precast dan lain sebagainya. Nah, untuk kebijakan subkontraktor ini, nah kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan antara lain. Yang pertama untuk menghindari
atau kita nanti untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi di lapangan nanti. Kemudian untuk menghemat penggunaan sumber daya kita sendiri. Maka dari itu kita lakukan subkon saja pekerjaannya. Jadi kita tidak terlalu banyak lagi memikirkan untuk sumber daya sendiri. Kemudian kita bisa memanfaatkan potensi-potensi luar yang ada di lingkungan proyek kita. Nah, intinya kalau kita proyeknya di satu daerah, nah kita bisa memanfaatkan potensi-potensi daerah tersebut untuk kita gunakan di proyek. Jadi bisa membantu ekonomi masyarakat setempat pada proyek kita. Kemudian menyederhanakan cost budget kita. Jadi intinya di sini kalau kita subkontrolkan kan, nah, jadi cost budget kita lebih bisa sederhana lagi. Misalnya pekerjaan fondasi yang panjang misalnya. Jadi kita tidak perlu lagi kita hitung materialnya berapa, bensinnya berapa, kemudian bahan-bahannya berapa, tenaga kerjanya berapa kita perlukan. Nah, jadi terlalu banyak nanti kode cost budget kita. Jadi kalau kode yang kita subkonkan, jadi kodenya cukup satu aja. Jadi cost budget kita lebih bisa kita kontrol lagi biayanya. Kemudian kita bisa mengurangi untuk kegiatan untuk biaya pengendalian kita. Jadi kalau dalam kode subkon ini, nah nanti kita bisa kurangi seluruh biaya-biaya kegiatan kita untuk biaya untuk pengendaliannya. Kemudian subkon ini juga berfungsi sebagai atas pertimbangan untuk bagaimana kita membina hubungan kerja kita dengan mitra-mitra yang ada pada daerah tersebut. Nah, kalau kebijakannya pemilihan bahan. Nah, kebijakan pemilihan bahan setengah jadi. Nah, ini didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain untuk mengurangi peralatan proyek. Ya, misalnya ready make. Ya, kalau kita buat sendiri, ya itu nanti kita perlu payment lagi, beli pasir lagi. Nah, kalau kita menggunakan ready make, jadi bisa mengurangi untuk biaya-biaya peralatan lainnya. Yang kita tidak perlu lagi menekan molen. Misalnya. Kemudian memperingan kontrol atau biaya jadi fixnya. Jadi jangan tadi biaya untuk invest materialnya. Jadi bisa memperingan untuk tinggal kontrol biaya fix kita. Kemudian ketiga untuk mengurangi kepadatan kegiatan di lapangan. Nah, misalnya kalau kita beli ready mix, jadi kita tidak perlu lagi tenaga kerja tukang batunya, pekerjanya. Intinya dengan adanya ready mix kita bisa mengurangi kepadatan kegiatan-kegiatan lapangan nantinya. Kemudian menghilangkan resiko waste material. Nah, jadi intinya dengan kita membelikan ready mix, kita bisa menghilangkan risiko-risiko pasir yang terbuang, semen terbuang nantinya. Intinya kebijakan-kebijakan untuk ini juga sangat penting nantinya. Kemudian memanfaatkan potensi yang ada di luar atau lingkungan proyek kita. Kemudian untuk menyederhanakan untuk cost budget kita nantinya. Kemudian juga nanti bisa menjamin kualitas produk kita sesuai dengan spek yang telah direncanakan. Nah, bagaimana cost budget untuk bahan dan upah? Nah, untuk membuat cost budget bahan dan upah, nah ini diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini kita perlukan form untuk cost budget, biaya upahnya berapa, kemudian biaya bahannya berapa. Ini kita lihat contoh formnya. Ini ada pekerjaan fondasi ke 350. Ini kita kasih kodenya apa, kemudian faktornya, kemudian kuantitinya 220 kubik. Kemudian harga satuannya berapa, kemudian berapa jumlah harganya. Nah, ini kita lihat. Ini bahannya, ini kodenya, semen, pasir, batu pecah, besi beton, plywood, kawat. Nah, ini kita lihat kodenya nih. Kode semua. Kode faktornya indeksnya sesuai dengan harga SMI. Nah, ini kuantitinya. Ini kuantitinya berarti
Ini semennya kita butuhkan 250, kita kalikan 10,5 dapatkan 2.625 zak semennya. Pasirnya 250 kubik, kita kalikan 0,52 didapatkan 130 meter kubik pasirnya. Kemudian batu pecah 0,84 indeksnya, kita kalikan dengan volume pekerjaan kita 250, berarti 250 kita kalikan 0,84 didapatkan 210 meter kubik. Begitu seterusnya nanti. Kemudian harga satuannya, ini harga satuan yang ada di lapangan. Semen berapa satu sak di sana? Lokasi proyeknya berapa? Misalnya kita tentukan harga 20.000, berarti 2.600 sak kita kalikan 20.000 dapatkan semennya 52.500. Nah, pasirnya, batu becanya, pakunya. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Berarti untuk bahannya dibutuhkan biaya 209 juta. Cost budget kita. Nah, ini untuk ini kita kontrol nanti. Berarti biayanya diperlukan untuk bahan 200 juta. Sekarang upah. Nah, upah pemesian. Kemudian upah backcasting. Kemudian upah cor beton. Nah, ini pemesiannya volume indeksnya 125 kg. Kita kalikan dengan 250, dapatkan 31.250 kg besinya. Besi 31 ton besinya. Untuk backcasting 4, kita kalikan 250, berarti kan dibutuhkan backcasting 1.000 meter persegi. Cor beton dibutuhkan 250 kubik. Ini kita kalikan dengan harga satuannya, kita didapatkan upahnya. Upahnya di sini. Pemesian 9 juta, backcasting 6 juta, upah cor beton 7 juta, berarti dimakan upah 22 juta. Nah, ini adalah contoh cost budget untuk perhitungan bahan dan upah. Nah, kemudian untuk cost budget untuk alat sendiri, nah ini biaya alat per jam, nanti kita hitung. Yang pertama ini ada kebutuhan bahan bakar minyak, jumlah premium, jumlah, jadi F dikali 0,3 kali PK per jam. Kemudian jumlah solar, kita kali dengan umusnya. Kemudian berapa F faktornya, faktor efisiensi 60 sampai 80%. Kemudian kebutuhan pelumas, jumlah pelumasnya, ini faktor efisiensi kita kali dengan PK, terbagi dengan 195, tambah C per T per jam. Itu formulanya nanti. Nah, cost budget untuk alat sendiri, nah ini dibutuhkan juga minyak hidrolis. Ini rumusnya C per T dikali 1,2 per jam, liter per jam. Berapa kebutuhan minyaknya. Ya. Kemudian kebutuhan gasnya, nah ini gasnya kita lihat, di sini ada tabelnya, faktor 100 PK, 75 sampai 100 PK, 60 sampai 5 PK, kemudian 25 sampai 60 PK. Kita lihat kerja kondisi lapangannya gimana, ringan, sedang atau berat. Kalau seandainya ringan, kalau kita gunakan faktor PK berarti butuhkan indeksnya 0,2. Kemudian well loader 100 sampai 50 PK. Jadi kalau kerjaan ringan indeksnya 0,05. Kemudian sedang indeksnya 0,15, berat 0,25. Nah, ini untuk hitung kerasnya. Nah, bagaimana untuk biaya perbaikan alat? Nah, biaya perbaikan alat, nah ini harus kita perhitungkan juga nanti. Ini pengaruhi umur alatnya, ekonomi alatnya, umur alat, dan harga alatnya. Nah, lihat tahun ke-1. Ini biaya perbaikan alat per tahun 2.000 per jam, 2.000 jam. Tahun ke-1, 1 per 15 dikali 90% dikali harga alat. Kemudian tahun kedua, 2 per 15 dikali 90% dikali dengan harga alat. Lalu selanjutnya sampai tahun kelima, 15 dikali 90%. Alat ini contoh ini adalah untuk alat yang berumur ekonomisnya 5 tahun. Jadi faktornya 90%. Untuk alat yang bekerja berat. Nah, untuk pekerjaan yang ringan, faktornya nanti 60%. Nah, cost budget untuk subkon. Nah, ini juga penting nih.
Jadi pertama dibutuhkan lagi penawaran subkonnya untuk porsi yang akan disubkonkan, dan nanti ditetapkan sebagai budget kita. Jadi per item pekerjaan yang kita subkonkan. Kemudian budget untuk pekerjaan persiapan atau penyelesaiannya nanti dirinci sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian budget untuk overhead, nah ini dirinci lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti master cost budget nanti atau rekapnya nanti kita jumlahkan semuanya, dan dari rinci harga penawaran yang tercantum dalam kontrak, nah, harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan. Kemudian direkap menjadi master anggaran kita. Jadi cost budget ini kita jadikan master untuk kontrol kita nanti di lapangan agar sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaannya. Kemudian harga penawaran dalam kontrak, ini jenis kerjaannya, ini volume kita kalikan dengan harga satuan, dinamakan jumlah harga. Nah, ini kita lihat anggaran biaya pelaksanaan. Nah, kalau biaya pelaksanaannya, di sini ada biaya langsung proyek, terdiri dari biaya upah, material, alat, subkon, persiapan, dan overhead lapangan. Kemudian ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini terdiri dari overhead kantor, gaji-gaji karyawan kita, gaji-gaji biaya listrik kantor, biaya kantor. Ini terdiri dari overhead kantor pusat, cabang, perwakilan, dan tim serta aktifanya. Kemudian pajak-pajak. Nah, ini terdiri dari PPN-nya, kemudian PPh-nya. Kemudian cadangan laba, jadi cadangan keuntungan kita, ini termasuk dari cadangan risiko. Nah, formulir master cost budget, ini kita buatkan tabelnya. Ini beban barang biayanya, ada biaya langsung proyek. Ini kita lihat bahan, upah alat, kontraktor, persiapan, penyelesaian. Jadi ini nanti kita hitung, kita buat rekapnya, berapa biaya bahannya, total semuanya, upahnya berapa, alatnya berapa, nah nanti kita jumlahkan. Kemudian untuk pajak, PPN-nya berapa, kemudian PPh-nya berapa. Kemudian yang keempat, itu ada biaya tidak langsung, pada pusat, kemudian penyelesaian aktifah, kemudian baru laba atau rugi proyek. Nah, ini contoh formulir master untuk cost budget. Ini formulir budget cost budget 2, ini contoh juga untuk biaya langsung proyek. Per item pekerjaan 1 berapa? Item pekerjaan 2 berapa biayanya? Pekerjaan 3, pekerjaan 4 dan seterusnya sampai overhead lapangan. Ini berdasarkan pekerjaan. Kemudian pajaknya, PPN, PPh, kemudian biaya langsungnya. Ini kalau pajaknya kita subkonkan, yang satu kita subkonkan berapa biayanya. Kemudian 2 kita subkonkan lagi berapa, jadi enggak lebih mudah lagi kita untuk mengontrol yang dilakukan. Nah, kemudian rincian anggaran biaya langsung. Nah, anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan yang harus dirinci untuk keperluan operasional nantinya. Upah terdiri dari pekerjaan galian, timbunan, pasangan, cobetan, ulangan, promot, dan seterusnya. Kemudian materialnya terdiri dari material pasir, beton, batu bata, dan lain-lain. Kemudian alat terdiri dari depresiasinya, BBM-nya, pelumas, perbaikan alat dan segala seterusnya. Kemudian subkon terdiri dari subkon A, kemudian B, kemudian C. Kemudian persiapan terdiri dari bagian basecamp-nya, jalan kerja, watering, dan lain-lain sebagainya. Kemudian overhead. Nah, ini terdiri dari biaya gaji, honor karyawan kita, kemudian seterusnya nanti. Nah, ini kita lihat, nanti kita rincikan lagi anggaran biaya upah kita. Ini kalian satuannya meter kubik, harga satuannya. Nah, ini kita lihat kuantitas kerjaannya berapa untuk fondasi, untuk struktur berapa galiannya, untuk finishing berapa kadar galiannya, jadi kita jumlahkan lagi. Kemudian untuk timbunan, harga satuannya.
Untuk kegiatan fondasi berapa timurannya, struktur dan timurannya, nanti kita hitung total biaya upahnya berapa. Nah, ini contoh biaya upahnya. Kuda misalnya, volumenya berapa, ini harga satuannya berapa, kuda-kuda berarti untuk pekerjaan struktur misalnya. Nah, ini berapa upahnya. Nah, nanti baru kita rincikan lagi untuk biaya upahnya. Ini kita lihat ini kerjaannya untuk biaya bahan, kerjaan kalian. Ini jenis bahannya ada semen, pasir batu kali, batu bata, kerjaan batu kali misalnya. Jadi butuhkan ini batu kali. Nah, ini berapa biayanya? Kemudian batu bata, batu kali ada berarti ada batu kali, kemudian semen, ada pasir. Nah, nanti kita jumlahkan semuanya, kita rincikan anggaran biaya bahannya nanti harga satuannya berapa, nanti bahan kita kalikan dengan volumenya. Kemudian material, semen, ini pekerjaan fondasi berpasak semennya, struktur berpasak, kita jumlahkan, nanti kita kalikan dengan harga satuannya, didapatkan total biaya untuk material. Kemudian untuk alat bulldozer, jam operasinya berapa jam, kemudian harga sewanya berapa, kemudian alat sendiri, BBM-nya berapa, olinya berapa, kita prestasinya, negosiasinya, kita jumlahkan lagi. Nah, nanti di sini nanti ditransfer ke pos persiapan penyelesaian untuk biaya-biaya alat ini. Kemudian biaya registrasi tidak tarik secara tunai. Intinya untuk biaya alat nanti kita jumlahkan, didapatkan biaya alatnya berapa untuk anggarannya. Kemudian untuk pekerjaan anggaran biaya subkontraktor, galian berapa budgetnya, berapa volumenya, option A, option B, berapa harganya, nanti kita rincikan lagi. Timunan, volumenya berapa, budgetnya berapa, kemudian pekerjaan ini kita hitungkan berapa sumber A, berapa nawar, option B, berapa dia tawar, nanti kita jumlahkan biayanya. Nah, bila harga sumber ini sudah diatur sejak awal, nah maka budget dan harga harus sama nanti. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.